Shalom dari Surabaya, kota pahlawan di Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu melalui khotbah singkat di YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Agustus pada minggu ke-32 tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan kemerdekaan dan implikasi rohani. Namun terbatas pada 3 topik, yaitu topik 82, hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Video dari topik ini sudah tersedia pada akun YouTube Berti Wauruntu. Silakan saksikan. Topik 83, kemerdekaan Kristus dan deklarasi iman. Topik 84, kemerdekaan Kristus, kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita masuk ke dalam topik 83. Pada topik yang lalu, topik 82, telah dibahas secara singkat tentang paket kemerdekaan Kristus bagi setiap umat berdosa menjadi hamba Allah, menjadi murid Kristus, dan akhirnya merdeka, terima menjadi air kehidupan di dalam hatimu. Maka terdapat serangkaian tindakan yang perlu dilakukan umat percaya. Maksudnya, intinya, bagaimana kita mengisi kemerdekaan Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Deklarasi iman perlu dinyatakan oleh setiap umat percaya yang sudah ditebus. Deklarasi merupakan pernyataan iman. Kita mengakui apa yang Tuhan Yesus sudah buat bagi kita. Dengan mengacu pada firman Tuhan yang sudah menjadi daging di dalam pribadi lepas pribadi. Biasanya berupa serangkaian perkataan yang bersumber kepada firman Tuhan yang keluar dari hati orang percaya. Karena firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, disimpan di dalam hati kita. Perkataan tersebut kita ucapkan. Ucapkan, tidak apa berulang-ulang. Terlebih saat menghadapi permasalahan dalam kehidupan. Dan Anda akan melihat teruji kebenaran deklarasi iman Anda secara pribadi. Terdapat banyak contoh dari umat percaya yang mempraktekkan deklarasi pernyataan iman. Bahkan beberapa di antaranya mendatangkan pujian langsung dari Tuhan Yesus. Silakan baca kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 9.
diceritakan seorang perwira di Kapernaum menghadapi permasalahan. Salah satu hambanya sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika Tuhan Yesus berada di Kapernaum, perwira tersebut mendatangi para tua-tua Yahudi, memohon agar Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan. Para tua-tua Yahudi mendatangi Yesus dan mohon agar Tuhan datang menyembuhkan. Karena perwira ini sering berkorban menanggung pembangunan rumah ibadah. Perhatikan ayat kelima. Saat Yesus mendekati rumahnya, perwira tersebut ingat. Lalu dia kirim sahabatnya untuk menemui Yesus dan menyampaikan pesannya. Katakan, Tuhan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Inilah contoh deklarasi iman seorang pria, seorang perwira untuk hambanya. Lebih lanjut, sahabat tersebut melanjutkan ucapan perwira kepada Tuhan Yesus. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan aku perintahkan kepada bawahan, maka bawahan akan melakukannya. Saat perwira itu berkata pergi, maka ia akan pergi. Datang, ia akan datang. Maka inilah yang disampaikan. Setelah Tuhan Yesus mendengar perkataan itu, ia heran sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ayat ke-9. Kecenderungan kehidupan berjemaat dimanapun Anda berada, kalau belum dikunjungi oleh pendeta Anda, oleh gembala Anda, oleh ketua majelis jemaat Anda rupanya sepertinya belum cesplek, belum mantap. Tapi sekarang praktekkan deklarasi imanmu, katakan sepatah kata saja. Tuhan akan memberikan. Dan setelah sahabatnya kembali ke rumah perwira, maka didapati hamba perwira tersebut sudah sembuh. Oh, puji Tuhan. Apa yang menjadi latar belakang pernyataan iman adalah berdasarkan kata atau berdasarkan tata cara yang biasa berlaku sehari-hari dalam kehidupan kemiliteran. Anda bisa terapkan pada berbagai tata cara lainnya. Dan perwira ini menggunakan analogi yang sama pada saat berkata kepada Tuhan Yesus secara tidak langsung. Contoh lain dari deklarasi iman yang mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus, yaitu perempuan kafir dari Sero-Fenisia yang percaya. Markus 7 ayat 25 sampai 30. Anak dari perempuan itu kerasukan roh jahat
mendatangi Yesus untuk minta pertolongan. Lalu muncullah percakapan Tuhan Yesus bersama perempuan tersebut yang mencengangkan Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan meleparkannya kepada anjing." Ini adalah kalimat ibarat Tuhan Yesus datang untuk umat Israel. Di luar Israel adalah kafir. Perempuan ini perempuan kafir. Jadi roti itu untuk umat Israel. Dan dikatakan dengan ibarat anjing. Apakah perempuan itu kecewa? Tapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tapi anjing yang berada di bawah meja juga makan remah-remah roti yang dijatuhkan anak." Anda kalau makan roti, apalagi tidak pakai pengawet, Anda makan, ada bagian-bagian yang halus, tidak semua masuk ke dalam mulut kita. Ada yang jatuh ke bawah. Itu namanya remah-remah. Dan perempuan kafir ini berharap tidak perlu roti. Cukup remah-remah saja. Anakku akan sembuh. Tuhan Yesus berkata, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan sudah keluar dari anakmu." Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai umat percaya yang sudah terima paket kemerdekaan Kristus? Jika kita ingin hidup berkemenangan, miliki iman yang diberi komando dalam bentuk pernyataan iman, seperti yang dimiliki oleh perwira dan juga perempuan kafir dari Sero Fenisia. Seperti yang dikatakan sebelumnya, deklarasi iman muncul pada saat umat percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Atau jika dikaitkan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, adalah kemerdekaan Kristus yang sudah diuraikan dalam topik sebelumnya. Kehidupan baru dari seorang percaya melalui doa, membaca firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, akan mengisi hatimu dengan segala kebenaran. Izinkan petunjuk Roh Kudus untuk melipat gandakan kebenaran tersebut dengan mengajak umat percaya bertindak dengan iman dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik ada problema, terlebih saat ada problema. Mulai dari satu hal atau perkara yang kecil, setialah senantiasa bergantung kepadanya. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 15. Maka selanjutnya Tuhan percayakan hal lain, perkara lain yang lebih besar, sehingga kehidupan imanmu diperlengkapi dengan berbagai rahasia, pemelihara misteri Allah. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2.
Terpujilah nama Tuhan. Mulailah bertindak dengan deklarasi imanmu. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita.